Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Mantanatun Imaniyah dengan NIM 1815401042. Kali ini saya akan membahas mengenai kehamilan ektopik terganggu, mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung aja nih ngebahas tentang kehamilan ektopik terganggu. Pertama, apa sih itu pengertian atau definisi dari kehamilan ektopik terganggu? Kehamilan ektopik terganggu atau KET merupakan suatu kondisi kehamilan di luar kandungan, di mana implantasinya yang seharusnya terjadi di dalam endometrium atau di uterus, namun kenyataannya terjadi di luar uterus. Dan apabila pada kehamilan ektopik terganggu ini, apabila dalam implantasinya itu pecah, maka akan sangat berbahaya bagi penderitanya. Selanjutnya, apakah etiologinya? Untuk etiologi atau penyebab dari KET ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan penelitian terbagi menjadi 3, yaitu faktor mekanis, faktor fungsional, dan faktor lainnya. Untuk faktor mekanis ini adalah adanya infeksi saluran telur. Kemudian, dari kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Selanjutnya ada abortus induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali. Kemudian, adanya tumor juga akan mempengaruhi KET secara mekanis. Kemudian selain itu, adanya endometriosis dan kehamilan dari pertumbuhan embrio seperti adanya tuba yang sempit, kemudian panjang dan berlekuk-lekuk. Itu adalah faktor-faktor mekanisnya, yaitu yang mencegah atau menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri. Kemudian untuk faktor fungsionalnya, faktor fungsional adalah faktor yang menghambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kafum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Kemudian, pada wanita dengan hanya mempunyai 1 ovarium, dan adanya perubahan mobilitas dari tuba. Itu adalah faktor-faktor secara fungsional. Kemudian untuk faktor yang lain, selain faktor mekanis dan faktor fungsional, ada faktor lain, seperti kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom ataupun malforasi. Kemudian karena penggunaan hormon estrogen seperti pada kontrasepsi oral. Kemudian adanya pembesaran ovarium, pemakaian antibiotik pada infeksi tuba, karena tuba akan mengalami penyempitan jika diberikan antibiotik. Kemudian pada wanita usia 30 tahun. Itulah faktor-faktor dari penyebab atau etiologi adanya KET. Kemudian kita lanjutkan pada gejala dan tanda-tandanya. Untuk tanda dan gejala kehamilan ektopik, ini sebenarnya sukar didiagnosa. Namun secara umum hal ini juga tergantung dari lamanya kehamilan ektopik terganggu. Biasanya pada KET yang sudah lama, ibu akan mengalami rasa sakit serta adanya perdarahan. Dan secara khusus, terdapat beberapa tanda dan gejala pada kehamilan ektopik terganggu, seperti adanya amenore, adanya nyeri perut bagian bawah, perdarahan, dan nyeri bahu yang akan kita bahas satu persatu. Untuk gejala pertama yaitu amenore, yang berarti tidak haid. Ini biasa terjadi pada kehamilan normal seperti yang lainnya, yaitu proses pematangan sel telur ini sudah terhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil. Jadi sama dengan kehamilan normal. Namun, amenore ini akan berlangsung hingga terjadi kematian janin atau robekan pada dinding tuba. Itu yang membedakan antara kehamilan normal dan kehamilan ektopik. Kemudian yang kedua ada nyeri perut bagian bawah. Merupakan gejala utama yang terjadi karena peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Rasa nyeri yang timbul akan dirasakan berbeda-beda pada ibu berdasarkan penyebabnya. Biasanya, rasa nyeri akibat ruptur tuba akan sampai membuat ibu pingsan.
Namun, apabila janin tidak terlalu besar, maka nyeri hanya dirasakan dari peregangan dinding tuba, sehingga ibu akan mengeluh sakit perut yang tidak terlalu sakit. Rasa nyeri yang dirasakan biasanya hanya terdapat pada satu sisi. Namun, darah bisa masuk ke dalam rongga perut, kemudian rasa nyeri bisa menjalar ke bagian tengah atau bahkan seluruh tubuh bagian bawah. Dan rasa nyeri juga biasanya akan terjadi di daerah cavum Douglas, di mana tempat kosong antara vagina dan anus, sehingga cavum Douglas akan terisi dari embrio dan darah-darah yang menggumpal, sehingga terjadi penonjolan yang akan menyebabkan rasa nyeri pada saat buang air besar. Kemudian perdarahan. Perdarahan per vagina disebabkan karena kematian janin dan pelepasan dinding rahim terluar dan adanya robekan dinding tuba. Hal ini akibat dari gangguan pembentukan HCG dan darah yang keluar akan berwarna coklat ketuaan. Kemudian ada nyeri bahu. Nyeri bahu dirasakan akibat perdarahan dari rongga perut yang akan merangsang diafragma. Dan jika darah dalam rahim menggumpal, maka ibu akan mengalami nyeri yang akan bertambah parah, bahkan dapat menjalar ke bagian tubuh yang lainnya, seperti punggung dan seluruh perut. Dan nyeri bahu tidak terjadi pada kehamilan normal. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang diagnosis. Untuk penegakan diagnosis harus dilakukan beberapa cara karena tidak bisa dideteksi secara kasat mata. Namun, yang paling terlihat yaitu ibu merasa kesakitan, kemudian mengalami pucat, dan pada pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda syok seperti nyeri pada rongga perut dan disertai perdarahan. Untuk hal ini bisa dilakukan dengan tes kehamilan. Untuk menegakkan diagnosis pada hasil tes harus positif, seperti kehamilan pada umumnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan umum. Biasanya, ibu hamil akan nampak kesakitan dan wajah akan terlihat pucat. Terdapat perdarahan pada rongga perut dan tanda-tanda syok. Dan perut terlihat sedikit mengembang disertai nyeri tekan. Kemudian anamnesis. Biasanya, haid itu terlambat dalam beberapa waktu. Anamnesis pada kehamilan muda akan menyebabkan nyeri perut bagian bawah. Selanjutnya pemeriksaan ginekologi. Terdapat rasa nyeri pada serviks. Bila uterus diraba, akan sedikit membesar dan tidak bisa membedakan antara tumor dan batasan-batasan yang jelas dan sukar untuk ditentukan. Selanjutnya adalah laboratorium. Dengan pemeriksaan Hb atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah, dapat menegakkan diagnosa kehamilan ektopik terganggu, terutama dari perdarahan pada rongga perut. Selanjutnya adalah kuldosintesis. Adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah di dalam cavum Douglas terdapat darah atau tidak. Cara ini sangat berguna dalam menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya adalah USG, dengan cara melihat apakah terdapat kantong gestasi di luar uterus dan di dalamnya terdapat DJJ janin atau denyut jantung janin. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan laparoskopi, yang merupakan alat bantu terakhir untuk diagnosis kehamilan ektopik. Makasih, itulah pembahasan mengenai kehamilan ektopik terganggu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment.